teman-teman, jumpa lagi ya dengan Kak Regi. Kali ini Kak Regi mau cerita kancil, judulnya Kabu Ingkar Janji. Nah ini loh, kemarin udah cerita juga kancil judulnya Sabuk Mustika. Yang ini jangan lupa ya ditonton. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Oke deh, yuk kita mulai. Di pagi yang cerah itu, di sungai, tanpa Paman Kabu terbangun dari tidurnya. Wah, dan ia berkata, lapar sekali perutku, cari masak kemana ya? Lalu, Paman Kabu pun menelusuri tepi sungai, dan ia berkata, bagaimana ini? Mengapa tak ada seekor hewan pun yang kujumpai? Paman Kabu tidak sadar kalau ia telah berjalan jauh dari sungai. Emasnya, katanya. Namun, tiba-tiba, terus krak, Paman Kabu jatuh ke dalam lubang dan ia berkata, di mana aku? Lalu ia tersadar dan berteriak, tolong, tolong. Dan tak jauh dari tempat itu ada Buba si kerbau yang sedang bermain dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba Buba berkata, oh, ada yang minta tolong. Buba pun cepat-cepat mencari asal suara itu. Paman Kabu tetap berteriak, tolong, tolong. Dan tiba-tiba Buba menemukan sebuah lubang dan dia berkata, oh, dari sini. Lalu ia melihat ke bawah ke dalam lubang. Ternyata ada Paman Kabu. Kata Paman Kabu, oh Buba, cepat tolong keluarkan aku dari sini. Dan kata Buba, Bu, mengapa kamu bisa ada di situ? Aku terperosok waktu jalan-jalan. Aku nggak bisa keluar. Tolong keluarkan aku, Buba, cepat. Lalu kata Buba, kamu kan suka memangsa kami. Apa kamu tidak berbuat jahat setelah kamu bebas nanti? Lalu kata Paman Kabu, tidak, aku berjanji asal aku bisa keluar dari sini. Lalu Buba mengulurkan tangannya dan berkata, Bu, peganglah tanganku erat-erat. Dan Kabu pun meraih tangan Buba sehingga ditariknya oleh Buba. Keluarlah Paman Kabu bebas dari lubang itu. Setelah Kabu keluar dari lubang, Buba pun berkata, sekarang kau sudah selamat, aku pulang dulu ya. Lalu kata Paman Kabu, oh iya deh, tapi kakiku sakit sekali, gak bisa digerakkan, tolong aku Buba. Terus kata Buba, terus aku harus gimana? Kata Kabu, tolong gendong aku Buba. Baiklah, tapi jangan jalan terlalu jauh ya, badanmu pasti berat sekali. Sudah cukup jauh Buba menggendong Paman Kabu sambil berjalan. Dan ia pun berkata, sudah jauh kita berjalan. Di mana sih tempat tinggalmu? Ayo kata Paman Kabu, sebentar lagi. Nah, itu dari sana belok ke kanan, sampailah kita. Paman Buba, oh, aduh beratnya. Buba pun terus menggendong Paman Kabu dan berkata, Bu, di mana sih belokan itu? Aku sudah lelah nih. Kata Paman Kabu, sebentar lagi, kita sudah hampir sampai. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai dan Buba berkata, berat sekali badanmu. Lalu kata Paman Kabu, terima kasih, kau sangat baik, tapi sayang, kau bodoh. Tahukah kau, aku sangat lapar. Lalu Buba pun terkejut, apa maksudmu? Tiba-tiba Paman Kabu ingin menerkam Buba dan Buba berkata, apa-apaan ini? Lalu kata Paman Kabu, jangan lari kau. Apa maumu? Aku ingin dagingmu. Lalu kata Buba, kau kan sudah berjanji tidak akan berbuat jahat kepadaku. Begitukah caramu membalas budi? Lalu Paman Kabu berkata, kaum buaya tidak mengenal balas budi dan kini kau akan menjadi makananku. Kabu, kau ingkar janji. Ingkar janji itu sih biasa di dalam hutan. Itu jahat namanya. Tentu tidak boleh. Kalau tidak percaya, kita tanyakan kepada hewan lain. Baiklah, akan kuberi kau 3 kesempatan bertanya. Kalau 3 kali kau tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kau akan kumakan. Tiba-tiba ada seekor anjing hutan sedang lewat berjalan di depan mereka. Lalu kata Buba, coba kita tanya kepada anjing hutan itu. Lalu Buba pun memanggil, hai Pak Ajak, boleh aku bertanya, apakah ingkar janji itu dibolehkan? Kata Pak Ajak, ingkar janji? Tapi mengapa? Coba ceritakan. Lalu Buba pun menceritakan kejadian tadi. Dan Pak Ajak pun berpikir, begitu ya. Pak Ajak pun berkata, menurutku alam ini sudah hebring. Kerbau makan rumput, katak makan nyamuk, harimau makan daging,
Jadi, tak ada salahnya buaya makan kerbau. Persetan dengan janji-janji. Sayang, aku sudah kenyang. Kalau belum, aku mau ikutan makan. Lalu, kata Buba, Bo, lalu bagaimana dengan balas budi? Balas budi itu nomor 1000. Dasar kerbau bodoh. Hahaha. Lalu, Kabu pun cepat-cepat menghampiri Buba dan berkata, jadi boleh ku makan nih. Lalu Buba berkata, nanti dulu, masih ada 2 kesempatan lagi. Kabu, oh iya ya. Tiba-tiba Kabu menunjuk ke arah sungai dan berkata, tuh ada golek kayu hanyut, coba kau tanya kepadanya. Lalu Buba pun bertanya, hei golek, apakah menurutmu kita boleh ingkar janji dan tidak membalas budi? Nah, ternyata di dalam sungai yang mempermainkan golek adalah teman-teman paman Kabu. Dan mereka berkata, di dunia ini tidak ada balas budi. Apakah balas budi namanya kalau golek setelah jelek lalu dilempar begitu saja? Waktu masih baru, aku ditimang-timang dan majikan kecilku senang. Sekarang aku dibuang. Jadi makan saja kerbau itu, santap saja Kabu. Kabu pun merasa senang. Oh, asik. Aku akan makan Buba guling. Sedap. Kata Buba. Belum. Masih ada kesempatan sekali lagi. Gak bisa, aku sudah lapar sekali. Dasar Kabu pembohong, jahat. Dia bau, pembohong. Memang betul. Tiba-tiba ada si Ancil berlalu di depan mereka. Dan Buba pun berkata, Bo, tunggu dulu. Itu si Ancil. Sebaiknya kita tanya pendapatnya. Lalu kata paman Kabu, boleh juga. Dalam hatinya, dapat seekor lagi untuk pesta. Beruntung sekali aku hari ini. Lalu kata Buba, Ancil, sini deh sebentar, tolong aku. Lalu Ancil menjawab, hei, ada apa ya? Dan Buba pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Lalu Ancil berpikir, begitu ya, tapi aku kurang mengerti kalau belum diperagakan kejadiannya. Sedangkan paman Kabu sedang asik menghayal betapa nikmatnya daging Buba dan Ancil. Sehingga ia terkejut ketika Buba bertanya, bagaimana? Apanya yang bagaimana? Aku jadi terkejut, kata Kabu. Kata Buba, Ancil bilang kejadiannya harus diperagakan sejelas-jelasnya. Lalu kata Kabu, baiklah, ayo. Sudah 2 pendapat yang memihak aku. Lebih cepat, lebih baik. Aku lapar sekali. Hanya memperagakan saja sih, gampang. Aku pasti menang, kata paman Kabu. Di dalam perjalanan, Buba sangat kesal mengingat tingkah laku paman Kabu yang ingkar janji. Sedangkan paman Kabu sedang asik memikirkan betapa nikmatnya daging Buba dan daging Ancil. Lalu ia tidak tersadar kalau di depannya ada sebongkah batu, hingga ia tersandung. Bruk, dia pun jatuh, hingga Ancil dan Buba pun ikut terjatuh, dan mereka jatuh bersama-sama. Lalu Ancil bangun dan marah-marah. Bagaimana sih? Lalu kata paman Kabu, sabar, itu tuh di sana rendangnya. Lubangnya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di lubang tempat paman Kabu terjatuh, dan Buba pun berkata, nah, disinilah awalnya. Lalu paman Kabu berkata, ya, ke dalam lubang itulah aku terperosok. Lalu kata Ancil, aduh, dalamnya. Bagaimana caranya kau bisa ke dalam? Kata Ancil. Lalu kata paman Kabu, begini nih. Paman Kabu menurun masuk ke dalam lubang itu, dan Ancil pun berkata, oh begitu, kata Ancil. Tapi Ancil belum melihat cara Buba menolongmu. Lalu kata paman Kabu, betul juga katamu Ancil. Lalu Kabu pun meneruskan masuk ke dalam lubang, dan dia sekarang berada di dalam lubang, dan ia berkata, sekarang keluarkan aku, kalian sudah melihat peragaannya kan? Lalu kata Ancil, tak usah ya, tunggu sampai lebaran buaya saja. Lalu kata Buba, Bu, dadah. Dan Kabu berkata, tapi kan buaya tidak pernah lebaran. Paman Kabu pun menangis. Mereka cepat-cepat meninggalkan paman Kabu yang berada di dalam lubang, dan Buba pun berkata, terima kasih ya Cil. Lalu kata Ancil, lupakan saja, sekarang sudah siang, lebih baik kita cari makan saja, lapar nih. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Kak Regi. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Jangan lupa ya, di like, share, and subscribe ya. Dah.